Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru Hebat. Saya Erni Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 110 dari SMP Negeri 1 Krucil, Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. 3 aspek kebutuhan belajar murid. Tomlinson tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tomlinson memberikan kita alat yang disebut equalizer yang dapat membantu guru mengukur kesiapan murid. Ada 6 hal yang mempengaruhi kesiapan murid. Yang pertama, bersifat transformatif. Yang kedua, lebih konkret. Yang ketiga, kompleks. Yang keempat, terbuka atau open-ended. Dan yang kelima, lebih mandiri. Dan yang keenam adalah lebih cepat. Minat murid. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Selanjutnya, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Kebutuhan belajar murid yang ketiga adalah profil belajar murid. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, yaitu lingkungan belajar, pengaruh budaya, dan gaya belajar, yaitu visual, auditory, kinestetik, dan kecerdasan majemuk. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten.
yaitu tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu mengacu pada bagaimana murid akan memaknai apa informasi yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Bagaimanakah dengan lingkungan belajar? Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun di atas apa yang kita sebut sebagai learning community, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru akan merancang pembelajaran yang memungkinkan murid untuk sedikit melampaui apa yang telah ia kuasai saat itu. Saat murid mengalami tantangan, guru akan memastikan bahwa dukungan akan diberikan kepada murid sehingga tantangan tersebut dapat dilampaui dan murid kemudian tidak akan menjadi frustasi. Bantuan atau dukungan inilah yang disebut sebagai scaffolding. Iklim belajar di kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan terasa sangat positif. Kehadiran setiap orang akan dihargai. Ruang kelas juga akan dipenuhi berbagai pekerjaan murid atau berbagai hal di mana murid berperan di dalamnya. Demikianlah sekilas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih sudah menonton. Terus bergerak, Bapak Guru hebat.